tetapi hal itu terjadi supaya kami jangan menaruh kepercayaan pada diri sendiri, tetapi hanya kepada Allah yang membangkitkan orang-orang mati. Saudaraku yang terkasih, sebagai hamba Tuhan, Paulus telah mengalami berbagai macam kesulitan dan penderitaan. Tuhan izinkan hal itu terjadi karena Tuhan ingin agar Paulus bertumbuh lebih mendalam di dalam Kristus. Saudara, seringkali kita berpikir bahwa hamba Tuhan itu atau setiap orang yang terlibat dalam pelayanan pekerjaan Tuhan, baik itu full timer ataupun hanya part time, pasti akan terluput dari masalah, pasti akan terluput dari kesulitan, hidupnya akan lancar-lancar saja. Ternyata tidak, saudara. Tetapi yang pasti, di setiap pergumulan yang kita alami, Tuhan turut bekerja dan selalu memberikan pertolongan dan jalan keluar. Sebab pencobaan yang kita alami, pencobaan yang biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah itu setia, dan karena itu Tuhan tidak akan membiarkan kita dicobai melampaui kekuatan kita. Dan pada waktu kita dicobai, Tuhan akan memberikan kepada kita jalan keluar, saudara, sehingga kita dapat menanggungnya. Saudara, mengenai penderitaan dan masalah yang dialami, Paulus menyampaikan pengalamannya dalam 2 Korintus 1 ayat 8 dan 9. Saudara-saudara, supaya kamu tahu akan penderitaan yang kami alami di Asia Kecil, beban yang ditangguhkan atas kami adalah begitu besar dan begitu berat, sehingga kami telah putus asa juga akan hidup kami. Bahkan kami merasa seolah-olah kami telah dijatuhi hukuman mati. Saudara, beban yang begitu besar dan berat tidak membuat Paulus hilang pengharapan. Sebaliknya, dia mempunyai alasan yang kuat untuk menaruh kepercayaannya pada Tuhan, karena hanya Tuhan saja yang sanggup menolong dan menyelamatkannya. Paulus menambahkan dalam ayat yang ke-10, dari kematian yang begitu ngeri Tuhan telah dan akan menyelamatkan kami. Kepadanya kami menaruh pengharapan kami bahwa Ia akan menyelamatkan kami lagi. Saudara, mungkin kita berpikir bahwa Paulus telah keluar dari jalur dari rencana Tuhan sehingga harus mengalami berbagai macam kesulitan. Tidak benar, tidak sama sekali. Justru Paulus berada dalam rencana Tuhan sepenuhnya dan sedang mengerjakan tugasnya sebagai pemberita Injil. Tuhan mengizinkan Paulus masuk dalam situasi sulit dengan maksud agar dia jangan menaruh kepercayaan kepada diri sendiri, melainkan hanya kepada Tuhan. Saudara, terkadang Tuhan izinkan kita berada dalam situasi sulit. Tujuannya adalah kita benar-benar hanya menggantungkan semua pengharapan dan kepercayaan kepada Tuhan dan tidak kepada yang lain. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk pengajaran firman Allah yang kami dengarkan saat ini. Engkau Allah yang benar-benar mengerti keadaan kami. Bahkan Engkau tahu bahwa kami ini manusia lemah. Terima kasih Tuhan, karena kesulitan, penderitaan terkadang Engkau izinkan supaya kami belajar untuk menaruh percaya hanya pada Tuhan. Kami bukan bergantung kepada kekuatan kami, kepada orang lain, tetapi kami hanya menaruh pengharapan kami kepada Engkau yang sanggup menyelamatkan kami. Pengalaman dan pelajaran yang disampaikan hamba-Mu Paulus kepada kami oleh firman-Mu saat ini mengajar kami untuk melihat bahwa tidak ada apapun dalam dunia ini terjadi di luar kontrolnya Tuhan. Kami tahu Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu untuk menyatakan setiap pertolongan Tuhan dan bahkan jalan keluar kepada setiap kami yang berharap kepadamu. Semua pendengar bola dalam pekerjaan, usaha, bisnis, studi, bahkan pelayanan, mari Tuhan campur tangan, berkatilah
dan apapun yang mereka lakukan, Tuhan buat berhasil supaya mereka tetap memuliakan nama-Mu Tuhan Yesus. Dan Tuhan ajarkan supaya kepercayaan hanya kepada Tuhan sajalah dalam segala situasi, dalam segala keadaan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur kepada Bapa di surga. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Anda. Sampai jumpa. Keep on growing and never give up.